Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, anak soleh dan soleha, dari nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu yang harus kita syukuri adalah nikmat sehat. Kaifa halukum? Ya, apa kabar semuanya, Nak? Semoga sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, harus terus semangat dalam pembelajaran. Ya. Baik anak-anak soleh dan solehah, minggu lalu Pak Salam sudah membahas tentang nasabnya Nabi Muhammad SAW. Ya, baik dari jalur ayahnya maupun dari jalur ibunya. Nah, untuk saat ini Pak Salam akan membahas tentang keluarga Nabi Muhammad SAW, dimulai dari Hashim, yaitu uyutnya Nabi Muhammad, kemudian turun kepada Abdul Muthalib, dari Abdul Muthalib turun kepada Abdullah, dari Abdullah maka turunlah kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, Pak Salam mulai dari Hashim. Ya, keluarga Nabi Muhammad SAW biasa disebut dengan Bani Hashim. Ya, nah Hashim ini sebenarnya bukan nama asli. Nama aslinya adalah Amru. Kenapa disebut Hashim? Nanti akan Pak Salam jelaskan ya. Nah, Bani Hashim yang dinisbatkan kepada kakek Nabi Muhammad SAW yaitu Hashim. Nah, Hashim ini benar-benar mewarisi sejumlah kedudukan dan keutamaan yang dimiliki oleh Qusay. Di sini ada 3 keutamaan dan 3 kedudukan yang memang diwarisi oleh Hashim. Apa saja keutamaannya atau kedudukannya? Yang pertama adalah as-siqayah dan ar-rifadah. As-siqayah adalah memberikan minum kepada orang-orang yang sedang berhaji, dan ar-rifadah adalah memberikan makan kepada orang-orang yang sedang berhaji. Nah, rutinitas ini terus berlanjut ya, dipelopori oleh Hashim kepada orang-orang Quraisy. Setiap ada orang yang berhaji ke Mekah ya, ke Baitullah, maka diberikan minum air Zam-Zam dan diberikan makan. Ya, itu adalah rutinitas yang diwarisi dari Qusay kepada Hashim, Hashim kepada orang-orang Quraisy. Ya, itu salah satu keutamaan yang diwarisi oleh Qusay kepada Hashim. Kemudian yang kedua adalah Hashim ini merupakan tokoh besar pada zamannya. Ya. Nah, Hashim biasa menumbuk roti dan daging yang dijadiin satu, ditumbuk, yang disebut atau dinamakan dengan sarid. Nah, setelah sarid itu jadi, maka akan dikumpulkan orang-orang untuk mempersilahkan orang tersebut makan. Makanya kenapa Amru ini disebut dengan Hashim, karena Hashim ini memiliki rutinitas menumbuk roti dan daging. Ya, makanya Hashim itu artinya si penumbuk roti. Ya, nama aslinya adalah Amru, tapi dipanggil Hashim karena biasa menumbuk roti dan daging dijadikan satu dan kemudian diberikan kepada orang-orang, dipersilakan untuk makan ketika sudah jadi. Itu yang kedua. Yang ketiga utamanya adalah Hashim melopori 2 rute perjalanan dagang. Yang pertama adalah pada musim dingin, yang kedua adalah pada musim panas. Ketika musim dingin itu tiba, maka Hashim melopori rute dagangnya itu menuju ke Yaman, itu pada musim dingin. Nah, ketika musim panas, maka Hashim menuju ke kota, ke daerah Syam, ke daerah Syam itu pada musim panas. Jadi ketika musim dingin ke Yaman, ketika musim panas ke Syam. Nah, di sini Pak Salam akan sedikit menceritakan tentang keluarganya Hashim ya. Nah, suatu ketika Hashim ini pergi berdagang menuju Syam, otomatis pada musim panas. Nah, Hashim ini dari Mekah menuju Syam itu dia singgah di Yasrib yang sekarang dinamakan Madinah ya, kota Yasrib. Singgah di sana.
Sehingga di sana beberapa waktu dan akhirnya Hashim ini menikah, ya, bertemu dan menikah dengan Salma binti Amru. Salma binti Amru ini dari Bani Adi bin Najjar, ya. Akhirnya menikah. Nah, setelah Hashim ini sudah selesai singgahnya, akhirnya Hashim melanjutkan perjalanan dagangnya menuju ke Syam. Nah, qadarullah, dengan izin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ternyata, ya, Hashim ini meninggal dunia dan meninggal dunia di Gaza, ya, meninggal dunia di daerah Gaza, Palestina, ya. Kita sudah kenal, ya, Gaza, Palestina. Nah, Hashim ini meninggalkan Salma yang sedang hamil. Nah, sepeninggalnya Hashim, lahirlah, ya, dari rahimnya Salma itu lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Syaibah. Kenapa Salma memberikan nama Syaibah? Karena terlihat di rambutnya itu terdapat ubun-ubun, ya. Jadi bukan ubun-ubun, ada uban. Makanya dinamakan Syaibah, yang beruban. Syaibah itu artinya yang beruban, ya, maka dinamakan dengan Syaibah. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berlalunya waktu, tumbuhlah Syaibah ini, ya. Tapi perlu diketahui, menikahnya Hashim dengan Salma dan lahirnya Syaibah itu tidak diketahui oleh keluarganya Hashim yang ada di Mekah. Tidak diketahui sama sekali, ya. Nah, Syaibah ini hidup di kalangan paman-pamannya, ya, dari jalur ibunya di tengah Bani Najir di kota Yasrib, ya, di Madinah. Sedangkan dari paman-pamannya yang dari jalur ayahnya itu tidak bertemu, yang berada di kota Mekah itu tidak mengetahui keberadaannya hingga pada Syaibah ini berumur 7 sampai 8 tahun, yaitu soal pamannya yang bernama Al-Muthalib, ya, itu tahu bahwasannya Hashim itu menikah dengan Salma dan kemudian Salma melahirkan seorang anak yang bernama Syaibah. Akhirnya Al-Muthalib ini datang ke Madinah untuk mengambil, ya, untuk membawa ke Mekah. Nah, ketika Al-Muthalib ini sampai di kota Mekah, orang-orang melihat, dikiranya Syaibah itu adalah budaknya Al-Muthalib. Makanya Syaibah itu dinamakan Abdul Muthalib, karena orang-orang mengira Syaibah itu adalah budaknya Al-Muthalib. Padahal itu adalah ponakannya Al-Muthalib. Makanya sampai sekarang Syaibah itu dinamakan Abdul Muthalib, yang merupakan kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Syaibah dikenal dengan nama Abdul Muthalib, ya. Jadi dari Hashim kemudian lahirlah Syaibah, ya. Hashim menikah dengan Salma, lahirlah Syaibah yang dinamakan dengan Abdul Muthalib. Nah, sekarang kita masuk pada kisahnya ayahnya, ya, kisah ayahnya yang bernama Abdullah, yaitu, ya, ayahnya bernama Abdullah, ya, bin Abdul Muthalib, jadi anaknya Abdul Muthalib. Nah, Abdullah ini adalah putra anak terbaiknya Abdul Muthalib. Kenapa dinamakan anak terbaik? Karena Abdullah ini dikenal paling menjaga kehormatan diri hingga menjadi anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Itulah Abdullah, ya. Kemudian Abdul Muthalib lalu memilihkan jodoh untuk Abdullah, yaitu ayahnya Rasulullah SAW, ya, kepada Aminah binti Wahab. Jadi Abdullah itu dijodohkan oleh Abdul Muthalib dengan Aminah binti Wahab, ya. Nah, Abdul Muthalib ini tahu bahwasannya Aminah merupakan wanita terhormat yang sangat mulia, makanya dijodohkan dengan Abdullah. Cocok, ya, Abdullah menjaga kehormatannya, ya. Kemudian Aminah binti Wahab juga wanita yang sangat mulia di kalangan Quraisy, ya, wanita Quraisy lainnya, dan sangat terhormat. Makanya Abdullah langsung menjodohkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Jadi ayahnya Aminah ini bernama Wahab ayahnya ini bernama Wahab, pemimpin dari Bani Zuhrah. Nah, tidak lama kemudian
maka terjadilah pernikahan antara Abdullah dan Aminah binti Wahab. Akhirnya Abdullah dan Aminah pun membangun rumah tangga di Mekah. Dan di sanalah wanita ini, ya, wanita yang mulia, wanita yang terhormat, yaitu Aminah binti binti Wahab, ini mulai mengandung janinnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu Abdul Muthalib ini mengutus Abdullah untuk berdagang ke negeri Syam. Ya, pada musim panas ya, kalau musim dingin kemana? Ke Yaman. Ya, jadi Abdul Muthalib ini mengutus Abdullah ke negeri Syam untuk berdagang. Nah, sekembalinya dari negeri Syam, ketika berada di Madinah, ternyata qadarullah, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Abdullah wafat pada usia 25 tahun. Ya, dan ini Nabi Muhammad SAW itu belum lahir, ya, belum lahir, masih dalam kandungan Aminah binti Wahab. Jadi ketika Rasulullah itu lahir, maka Rasulullah sudah menjadi yatim, karena sebelum Rasulullah lahir, ayahnya yang diutus oleh Abdul Muthalib untuk berdagang ke negeri Syam, sebaliknya dari Syam, sampainya di Madinah, di daerah Nabi Az-Zubayani, itu Abdullah wafat. Baik anak-anak soleh dan soleha, mungkin itu saja yang dapat Pak Salam sampaikan. Insya Allah minggu depan kita masuk pada masa penyusuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja dari Pak Salam. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pak Salam akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.